Yang B hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. Yang C melakukan kegiatan lain sekadar sebagai selingan gitu ya. Pada seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk teman-teman kebutuhan khusus, ini adalah untuk THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja kurang lebih dari 3 tahun. Di sini nanti kita akan mengikuti seleksi menggunakan mekanisme seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Pada video ini saya akan memberikan 25 contoh soal tes SJT atau Situational Judgment Test atau penilaian situasi kerja sederhana yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman kebutuhan khusus THK 2 dan juga kebutuhan khusus guru non ASN. Kira-kira seperti apa contohnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini beberapa contoh, yaitu terdiri dari 25 contoh soal yang kami rangkum dari berbagai macam sumber dan tentunya nanti akan bisa mewakili dari permintaan teman-teman yang meminta contoh soal yang SJT itu kira-kira seperti apa. Nah, untuk soal yang pertama ini adalah misalkan seperti ini. Nah, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian yang seperti apa? Apakah penilaian yang beracuan pada kriteria dan menyeluruh, ataukah beracuan kriteria dan sistematis, ataukah akuntabel dan juga menyeluruh, ataukah objektif dan juga menyeluruh? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Kalau di sini adalah aspek kompetensinya itu afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Nah, jawabannya itu adalah yang A ya, yaitu beracuan pada kriteria dan juga menyeluruh, teman-teman. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik kecuali. Nah, di sini ada kata-kata kecuali ya. Yang ditanyakan adalah ini nanti ada pernyataan-pernyataan terkait tentang tugas dan juga kewenangan dari satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Untuk yang A, ini adalah menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai peserta didik. Yang B, menetapkan kriteria kenaikan kelas. Kemudian yang C, menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. Kemudian yang D, melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah. Nah, kira-kira jawabannya apa? Apakah yang E menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan? Jawabannya kira-kira apa? Ini adalah yang dicari yang kecuali ya, berarti yang bukan. Ya, jawabannya adalah yang E. Nah, ini teman-teman, mengapa demikian? Dikarenakan memang sejak lama ini kan sudah tidak ada ya yang dinamakan ujian nasional. Kemudian nomor 3, dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Bu Dina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali apa? Yang A, ini adalah jumlah minggu efektif. Ini adalah dalam menentukan jumlah alokasi waktu ya, alokasi waktu pada kompetensi dasar. Ini yang tidak termasuk di dalamnya berarti, yaitu A, jumlah minggu efektif. Kemudian yang B, jumlah dan keluasan kompetensi dasar atau KD. Kemudian kedalaman dan tingkat kesulitan KD. Kemudian tingkat kepentingan KD. Selanjutnya jangka waktu penggunaan media. Nah, jawabannya yang bukan atau yang kecuali ini adalah apa? Ya, jawabannya itu adalah yang E, yaitu jangka waktu penggunaan media. Kemudian soal nomor 4, penentuan alokasi waktu pada silabus itu mendasar pada apa? Apakah yang A, pada program tahunan, kemudian pada program semester, kemudian pada analisis minggu efektif, kemudian kedalaman materi, atau SKL dan juga standar isi? Jawabannya adalah yang C ya, yaitu analisis minggu efektif, teman-teman. Kemudian soal nomor 5, jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen apa? Apakah materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, kemudian penilaian?
Nah, ini adalah jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, itu terdapat pada komponen apa? Jawabannya itu adalah yang C ya, yaitu kompetensi dasar. Kemudian nomor 6, kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian apa? Yang A, jurnal, yang B, portofolio, C, rapot, D, produk, yang E, kinerja. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B ya, yaitu portofolio. Kemudian soal nomor 7, dalam menyusun instrumen penilaian tertulis harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut kecuali, berarti yang bukan ya, yang bukan, yang tidak. Nah, dalam menyusun instrumen penilaian tertulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, berarti yang tidak perlu diperhatikan. Yang A, materi, kemudian yang B, bahasa, C, relevansi, D, kaidah penulisan, dan E adalah konstruksi. Jawabannya kira-kira apa kecuali ini? Ya, jawabnya adalah yang C, teman-teman. Kemudian contoh soal nomor 8 ya, nomor 8, ini nomor 7. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya ini diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan itu apa? A, pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya, maksudnya pulang secara diam-diam gitu ya. Yang B, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. Yang C, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Yang D, lembur sampai pekerjaan selesai. Yang E, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Ini adalah tentunya berdasarkan dari pribadi satu dengan yang lain, ini adalah berbeda, teman-teman. Nah, namun kalau misalkan nanti kita mengikuti seleksi ini ya, kita pilih jawaban yang paling lazim ya, paling umum. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E, teman-teman, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali lagi kerja. Jadi kita tidak meninggalkan keduanya, teman-teman. Kemudian yang nomor 9, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin ini saya sebaiknya bagaimana? A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik ataukah tidak. Yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Yang C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Yang E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Maka jawabannya apa untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan ini? Saya ini sebagai seorang pemimpin. Maka jawabannya adalah yang E, yaitu mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Tentunya kita sebagai seorang pemimpin ini harus memberikan contoh juga ya, teman-teman. Kemudian nomor 10, dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang seperti apa? Ini ada sama halnya dengan kita tuh mengobservasi diri sendiri kan. Nah, untuk yang A ini mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang B, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Yang C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Yang D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Yang E, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Nah, kira-kira saya itu seperti apa? Kita maksudnya ya. Nah, jawaban yang tepat itulah yang A, tentunya nilai yang tertinggi ya, yaitu mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, teman-teman. Jadi di sini kita meyakinkan bahwa kita itu adalah menjadi pribadi yang sangat diharapkan sebagai seorang ASN ketika nanti diterima. Kemudian nomor 11, ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara apa, teman-teman? A, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B, mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C, mengajukan proposal kegiatan sekolah. D, menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Atau yang E, meminta sumbangan pada orang tua. Maka jawaban yang paling bijak itu apa? Yaitu jawabannya A, yaitu menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, teman-teman. Kemudian nomor 12, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Apakah A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah.
saya akan mengalah saja. Atau yang E, saya akan mengumpulkan teman-teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Maka jawaban yang paling lazim ini adalah yang C ya. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengahnya ya. Nomor 13, Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, menepi untuk mengangkat handphone, B, menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya, ataukah yang C, membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan, atau yang D, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendaraan, atau yang E, segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara? Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, yaitu menepi dulu untuk mengangkat handphone. Siapa tahu di telepon itu ada hal yang sangat penting teman-teman. Jadi kita harus berhenti dulu untuk menghindari kebahayaan juga ya. Kemudian nomor 14, menurut Anda kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika apa? A, saat dalam keadaan terdesak. B, kapan saja saat kita bertugas. C, bila situasi dan kondisi memungkinkan. D, bila diminta oleh atasan. Ataukah yang E, ketika ada imbalan setimpal. Jadi kita itu bekerja dengan maksimal itu ketika apa? Nah, jawabannya adalah yang B ya. Kapan saja saat kita bertugas. Ini adalah bentuk loyalitas kita teman, dan juga integritas kita sebagai seorang ASN ya. Jadi kapanpun itu kita harus bekerja secara maksimal. Ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Kemudian nomor 15, suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele, maka sikap saya bagaimana? A, marah karena kemampuan saya dianggap rendah. B, sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan. C, melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat. D, segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Dan E, meminta atasan untuk memberikan tugas yang sesuai ya. Jawabannya yang tepat apa? Yang D, yaitu segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Entah itu tugas sepele, tugas berat, itu di bawah kemampuan kita atau melebihi kapasitas kita, maka kita yang namanya bawahan ini harus mengerjakan dengan sepenuh hati ya teman. Kemudian nomor 16, terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu pada umumnya, saya itu apa? Nah teman-teman tuh apa, seperti apa gitu ya. A, dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Yang B, hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. Yang C, melakukan kegiatan lain sekadar sebagai selingan gitu ya. Yang D, lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru. Ataukah yang E, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan? Maka jawaban pilihan yang paling lazim, yang paling tepat itu yang mana? Yaitu yang E ya, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Nah, terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu pada umumnya, saya akan menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Mungkin di antara kita ini jawabannya ada yang bervariasi ya. Mungkin ada yang hanya melakukan kegiatan yang relevan saja, yang enggak relevan itu enggak mau, atau mungkin melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan, atau lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru, atau menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Jadi ketuntasan kita utamakan ya. Kemudian 17, respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang tidak mendadak itu seperti apa? Yang A, bingung bagaimana harus bersikap. Kemudian penuh harapan ini akan perubahan. Kemudian tertekan cemas akan dampak yang akan terjadi. Atau pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses. Atau yang E, ini berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Jawaban yang paling tepat yang mana? Yaitu yang B ya, yaitu penuh harapan akan perubahan. Kemudian nomor 18, suatu ketika karena ada masalah yang terjadi di rumah, Anda masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah A, bercerita mengenai masalah saya pada rekan kerja? Ataukah bekerja dengan malas-malesan? Kemudian beristirahat lebih lama agar suasana hati dapat membaik? Ataukah tetap bekerja seperti biasa? Ataukah pulang lebih cepat agar tidak semakin stres? Maka jawaban yang paling tepat ini adalah yang tetap bekerja seperti biasa. Jadi kita sebagai seorang ASN
itu masalah di rumah ya masalah di rumah, masalah di sekolah ya masalah di sekolah, itu yang baik ya. Masalah di rumah ini enggak seyogianya kita bawa ke sekolah teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian nomor 19, apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kinerja? Maka bagaimana nih? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Yang B. Terkadang jika saya terfikiran ide. C. Tergantung mood. D. Saya jarang menunjukkan inisiatif. E. Saya selalu berargumen dan memberikan tanggapan sebaik mungkin. Maka jawabannya seperti apa? Jawabannya adalah yang A ya. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Jadi kita harus berinisiatif ya, dan juga kreatif tanpa dipaksa teman-teman. Kemudian sebagai peserta lomba HUT perusahaan, HUT sekolah misalkan ya, di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan apa? Apakah yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya? Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Yang paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B ya. Jadi kita jangan hanya berpartisipasi, namun juga berupaya melakukan yang terbaik teman-teman. Kemudian 21, menurut saya orang membuang kesempatan adalah orang yang apa? Pikirannya bercabang dan tidak fokus, kemudian menunggu bantuan pihak lain, kemudian mundur tanpa mau mengambil resiko, menunda-nunda waktu dan kesempatan, bertahan pada prinsip dan usaha mereka. Jawaban yang tepat yang mana? Yang D ya, yaitu menunda-nunda waktu dan juga kesempatan. Karena kesempatan itu biasanya nggak datang 2 kali ya teman-teman. Kemudian 22, pada waktu bangun tidur saya sering merasa apa nih? Nah, tugas-tugas yang banyak telah menanti saya. Kemudian bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pusing-pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman. Ataukah khawatir jika atasan akan marah lagi hari ini? Ataukah berharap semoga hari ini hari yang baik saya? Jawabnya adalah yang B ya, yaitu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian nomor 23, teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Maka sikap kita itu bagaimana? Apakah memberikan hadiah itu kepada orang lain, menggunakan untuk keperluan saya, kemudian menyimpannya sebagai kenangan, menggunakannya untuk menyenangkannya, kemudian menyimpan dan tidak akan menyentuhnya? Yang tepat yang mana nih? Yang tepat adalah yang B ya, menggunakannya untuk keperluan saya. Kemudian nomor 24, ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Maka sikap kita bagaimana nih? Apakah yang A, berhenti dan menyalami dosen tersebut, diam saja dan pura-pura tidak tahu, langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat, dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi, atau menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan? Nah, jawaban yang paling bijaksana itu yang mana? Yaitu yang E ya. Meskipun dosen kita dulu galak, meminta tanda tangan validasi malah dimarahi, kemudian marah-marah, dia pulang membanting pintu mobilnya seolah-olah dia tuh paling kaya dan punya mobil sendiri. Kita harus tetap menghormatinya ya. Menghormatinya yaitu menyalami dosen itu dan menawarinya untuk memberikan tumpangan. Kemudian 25, ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda kira-kira bagaimana? Apakah ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya? Ataukah ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah, kemudian tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya? Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut, atau melaporkan pada atasan agar segera ditegur? Ya, jawaban yang paling lazim itu adalah yang B ya, yaitu ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Itu adalah contoh 25 contoh soal SJT yang mungkin nanti akan bisa menjadi referensi dari teman-teman ya. Silahkan juga untuk berselancar learning by googling contoh-contoh soal
yang seperti ini untuk menghadapi seleksi P3K URI ini. Semoga kita nanti semua bisa lulus dan diangkat menjadi ASN P3K. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.